Terima kasih. Baik, apabila saya memperhatikan bab-bab ini, maka saya membuat garis kasarnya, yaitu pertama kita akan berbicara tentang beberapa hal yang saya maksudkan dalam pokok pendahuluan. Lepas itu saya akan memberikan isi secara ringkas saja, bab 1 sehingga bab 7. Kemudian saya akan mengangkat apa pergumulan-pergumulan jemaat yang terdapat dalam bab-bab tersebut, sehingga perlu tahu apa yang Tuhan kehendaki. Jadi mereka mempunyai pergumulan, dan pergumulan ini mereka harus hadapi dengan memperhatikan apa yang Tuhan mahukan, apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ini adalah pergumulan jemaat Yerusalem, sehingga mereka perlu tahu apa yang Tuhan kehendaki, atau sehingga mereka boleh tahu apa mau Tuhan, apa kemauan Tuhan, dengan membenarkan, mengizinkan mereka mengalami pergumulan tersebut. Dan pokok yang keempat adalah kita perlu tahu bagaimana jemaat Yerusalem menemukan kehendak daripada Allah itu. Adakah selalu mereka temukan kehendak Allah? Dan apakah selepas mereka temukan kehendak Allah, mereka berjalan sesuai dengan kehendak Allah tersebut? Kita akan lihat hal ini. Dan yang poin terakhir adalah aplikasi untuk kita. Aplikasi untuk kita. Dan dalam aplikasi ini saya akan memberikan kesimpulan, tetapi juga saya akan berkongsi kesaksian pribadi. Jadi itulah yang akan saya bagikan pada khotbah pagi hari ini. Mari kita mulai dengan bagian yang pertama. Nah, gereja Yerusalem adalah gereja yang pertama di dunia. Jadi sebelum gereja ada di Yerusalem pada masa itu, gereja belum ada. Oleh itu, ketika itu dilahirkan, itulah gereja yang pertama di dunia. Wah, luar biasa ya. Nah, mungkin kita bertanya, sebenarnya gereja itu sendiri apa? Apa itu gereja? Kadang-kadang orang berkata, saya nak pergi masuk gereja. Dia berpikir bahwa gereja itu bangunannya. Sebenarnya bukan bangunan gereja itu. Saya tak perlu pergi masuk gereja karena sayalah gereja itu. Saya mau berjumpa dengan kawan-kawan gereja, itu betul. Di mana? Di bangunan ini. Kita jelas di situ. Nah, kalau kita berbicara tentang apa gereja itu, kita memang tak boleh lepas daripada Matius 16 ayat 18, apabila Yesus memberi peperiksaan, memberi testing atau memberi ujian kepada murid-muridnya. Menurut kamu siapa aku ini? Dan di sanalah mereka menjawab dengan betul. Kalau orang-orang lain salah, sebab orang-orang lain cakap, oh engkau nabi, oh engkau Elia, oh engkau Yohanes Pembaptis, semua salah. Tetapi ketika murid-murid menjawab, mereka berkata, engkau adalah anak Allah yang hidup. Wah, ini anak Allah. Jadi anak Allah berarti Allah itu sendiri. Dia yang dijanjikan, Mesaya, dia yang diurapi. Anak Allah. Jangan lupa pengertian orang Yahudi berbicara tentang anak berarti sehakikat, selevel, sekarakter. Jadi kalau saya bilang saya anak manusia, berarti saya adalah manusia sejati. Saya betul-betul manusia. Jadi itu yang harus kita mengerti dalam pengertian orang Yahudi apabila berbicara anak Allah. Saya melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia TB, terjemahan baru, dia berkata, saya hanya ambil satu ayat saja ya, terkait dengan konteks ini. Dia berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jemaat di sini adalah gereja. Jadi Yesus berkata di atas pengakuan bahwa Kristus adalah Allah, dia yang dijanjikan itu, aku akan membina, aku akan mendirikan jemaatku. Berarti jemaat belum didirikan, nanti Kristus akan mendirikan.
Kalau BM, oleh itu ketahuilah engkau Petrus, batu yang kuat. Dengan beralaskan batu inilah aku akan membina jemaatku. Ada jemaatku ya. Bahasa Inggris pakai church, my church. Sama dengan King James juga, my church. Kalau bahasa aslinya ecclesia. Ecclesia itu bahasa Yunani, itu adalah church. Jadi dengan ayat-ayat tersebut kita lihat bahwa Yesus yang mendirikan gereja. Bila dalam perbualan yang sudah kita baca, Matius 16 ayat 16, ada kata akan. Jadi ada future, ini belum terjadi. Jadi gereja belum ada pada masa Yesus ucapkan ayat-ayat ini. Dan pasti belum ada sebelum Yesus ucapkan ini. Karena itu, bila gereja bermula, saya akan jawab ini selepas kita lihat poin berikutnya. Jadi kita sudah selesai melihat pendahuluan, saat ini kita akan melihat tentang isi bab 1 secara ringkas sampai bab 7. Bab 1, saya terkait dengan tajuk yang diberikan, maka isi yang bisa saya lihat bahwa ini adalah mengenai Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Karena itu Yesus perintahkan supaya murid-muridnya jangan pergi kemana-mana, harus tetap tinggal di Yerusalem. Karena menanti janji Bapa. Jadi Yerusalemlah tempat yang akan dipenuhi janji mengenai turunnya Roh Kudus. Kemudian bab 2 tergenapi, yaitu Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid yang 500 orang di satu bilik ya, di satu rumah. Di satu rumah mereka berkumpul di sana bersama dengan 12 rasul dan juga ada satu pengganti Yudas dan ada ibu bapa di sana dan juga ada ibu Tuhan Yesus di sana yaitu Maria. Dan pada masa mereka sementara berdoa berkumpul, Roh Allah, Roh Kudus menghinggapi mereka seperti tiang lidah-lidah api di atas kepala. Nampak semacam itu. Dan disitulah mereka mulai bercakap dalam bahasa-bahasa yang berbeza. Dan oleh sebab mereka boleh bercakap dalam bahasa-bahasa yang berbeza, karena pada waktu itu ada begitu ramai orang-orang Yahudi yang datang di Yerusalem. Ingat, orang-orang Yahudi terserak di merata tempat karena penganiayaan dan mereka akhirnya ke sana kemari. Tetapi mereka punya satu acara pesta Paskah dan pesta Pentakos. Ini tidak boleh dibuat di negara-negara di mana mereka duduk. Mereka harus datang di Yerusalem sebab di Yerusalemlah ada Bait Allah. Jadi mereka datang. Dan ketika itu sudah berpuluh-puluh tahun sampai beratus tahun macam itu, maka anak-anak mereka sudah tak begitu faham bahasa Hebrew. Ya, saya mengerti ya, kalau saya sampai lama di Malaysia, pasti anak-anak saya tidak akan faham bahasa asli saya. Apalagi cucu-cucu. Jadi memang waktu mereka datang itu menjadi satu tradisional saja. Mereka datang berjumpa, tetapi bahasa yang disampaikan kepada mereka mengenai ajaran-ajaran orang Yahudi, kitab suci, itu sudah tak begitu clear. Mereka sudah tak begitu faham. Tetapi apa yang terjadi? Karena Tuhan mengkurniakan kemampuan bahasa kepada mereka, maka orang-orang mendengar dengan clear. Wah, ini mereka cakap dalam bahasa Media, dalam bahasa Persia, dalam bahasa Mesir, dalam bahasa Kapadokia. Mereka cakap dalam bahasa kita. Dan mereka jelas mengerti bahwa ini mengenai perbuatan-perbuatan Allah. Dan akhirnya mereka menjadi percaya, dan pada malam itu ada 3.000 orang yang menjadi orang percaya. Dan kalau kita lihat dalam bab 2 ini, kehidupan orang-orang ini begitu tekun belajar firman Allah, bersekutu, berdoa bersama, dan yang menarik, Tuhan menambahkan mereka. Nah, di dalam bab 2 ini kita harus berpikir mengenai macam mana memberi makan, minum, tempat tinggal bagi 3.000 orang ini ya. Kemudian
apabila kita lihat bab 3 sampai bab 4, orang Yahudi mula melawan. Bahkan Petrus dan Yohanes ditangkap dan dipenjara semalam. Semalam saja ya. Semalam di penjara, tak apalah kalau semalam di penjara. Kalau 2 malam mungkin aduh. Nah, pada bab 5 sampai bab 6, kehidupan gereja semakin dewasa kalau kita lihat di sana. Nah, di sana ada disiplin kepada Ananias dan Safira. Apabila mereka menengok ramai jemaat menjual milik mereka, mereka pun ikut menjual tanah untuk bantu saudara-saudara seiman, tapi dengan motif yang keliru, yaitu mencoba Allah, mencoba Tuhan. Lalu ada disiplin yang sangat tegas di sana. Kemudian orang percaya di sana kita lihat semakin bertambah. Aniaya pun semakin terjadi lagi. Sekarang para rasul ditangkap, tapi Tuhan dengan mujizat melepaskan mereka. Jadi mereka akhirnya dilepaskan oleh Tuhan dengan mujizat. Dan akhirnya kita lihat dalam akhir bab 7, ada satu problem yang ada dalam jemaat, dan mereka harus mengangkat 7 deacon untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan di akhir itu juga kita melihat mengenai Stefanus, salah satu deacon yang sangat cekap dalam menjelaskan Injil. Dia ditangkap, dia diadili, selepas orang Yahudi tak mampu bersoal jawab dengan si Stefanus ini. Dan bab yang terakhir kita melihat Stefanus dibunuh. Namun dia telah ada peluang menjelaskan Injil secara luar biasa di kalangan orang-orang yang sangat terhormat dan sangat penting dari bangsa Yahudi, yaitu Majelis Sanhedrin. Itulah isi yang bisa kita lihat dalam bab 1 sampai bab 7. Nah, soalan mengenai bila gereja muncul, bila gereja lahir, itu bisa kita lihat dalam bab 2. Disinilah gereja bermula. Jadi kisah para rasul bab 2 adalah jawaban bila gereja Kristus dilahirkan. Bila gereja bermula di sini. Jadi terkait dengan soalan kita mengenai pergumulan gereja, tentu kita tak payah melihat bab 1. Sebab bab 1 tidak berbicara tentang bahagian ini. Oke, itulah pendahuluan dan itulah poin kedua, yaitu isi secara ringkas bab 1 sampai bab 7. Halo, masih dengar saya? Masih Pak. Masih ya, oke. Baik, sekarang kita lihat bagian yang berikutnya, garis besar yang ketiga. Jadi puji Tuhan kita sudah di garis besar yang ketiga sekarang, yaitu apa pergumulan jemaat Yerusalem sehingga perlu mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Kita akan lihat pergumulan-pergumulan jemaat Yerusalem ini. Pertama sekali, kalau kita tiada pergumulan, mungkin kita tak perlu pening dengan cari tahu apa kehendak Tuhan atas pergumulan ini. Jadi rupanya karena Tuhan mau kita sibuk bergumul dengan mencari tahu kehendak Tuhan, maka Tuhan membenarkan, Tuhan mengizinkan anak-anaknya mengalami pergumulan hidup. Sebab dengan pergumulan hidup kita boleh berpengalaman dengan Tuhan dengan nyata, dengan jelas. Jadi Tuhan sangat rindukan kita kenal Dia secara rapat. Oke, dari isi bab 2 sampai bab 7 kita dapatkan beberapa pergumulan jemaat Yerusalem. Satu, bergumul dengan keperluan 3.000 orang percaya baru. Alamak, macam mana 3.000 orang percaya baru ini, ya? Saya juga lihat bahwa mereka bergumul dengan ancaman atau apa namanya? Ancaman ya. Ancaman aniaya. Saya lupa kata ancaman itu. Tapi boleh paham ya, ancaman. Boleh. Ugut. Ada ugutan bahwa akan dianiaya. Lalu yang ketiga adalah bergumul dengan kondisi pertumbuhan rohani jemaat.
Sebab ada jemaat yang mau mencobai Tuhan, yaitu Ananias dan Safira ya. Lalu ada jemaat yang tak betul dalam membagi bantuan kepada balu. Kalau balu yang berbahasa Hebrew, mereka bagi lebih. Balu yang berbahasa Greek, Yunani, kadang-kadang mereka tak bagi. Jadi ada sifat rasis juga di sana. Dan ada aniaya yang semakin kuat. Para rasul ditangkap, pemimpin-pemimpin ditangkap. Dan bahkan sudah terjadi pembunuhan atas salah satu deacon, dirajam dengan batu sehingga mati. Itulah pergumulan mereka. Jadi kita dapati 3 pergumulan besar yang terdapat dalam bab 2 sampai bab 7. Jadi kalau kita balik ke garis kasar, kita sudah selesai dengan garis kasar yang ke-3. Karena itu kita masuk pada bagian yang keempat. Bagaimana jemaat Yerusalem menemukan kehendak Allah ketika berdepan dengan pergumulan-pergumulan tadi. 3 pergumulan tadi ya. Apa itu? Bergumul dengan keperluan 3.000 orang percaya baru, bergumul dengan ancaman ugutan aniaya, bergumul dengan kondisi pertumbuhan rohani jemaat. Bagaimana menghadapi ini? Jadi kita akan masuk bagian ini, dan yang terakhir kita akan belajar aplikasi. Oke, inilah pergumulan-pergumulan yang sudah saya sebutkan tadi. Mari kita mulai dengan bergumul 3.000 orang percaya baru. Jadi mari bersama saya kita lihat bagaimana mereka menggumulkan ini. 3.000 orang percaya baru. Wow. Kita sekarang mungkin 30 saja ya di gereja sekarang ya. Yang 4.000 masih di luar gereja ya. Belum datang lagi mereka. Nah, 3.000 orang percaya baru ini begitu banyak. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di perantauan begitu lama. Dan mereka datang di Yerusalem sebab gawai, balik kampung, Sarawak, Sabah, bukan ya. Mereka balik kampung di nenek moyang mereka, yaitu Yerusalem. Mereka ada gawai juga, sebab mereka selalu ingat masa Tuhan membebaskan mereka dari Firaun, dari Mesir. Tuhan bagi mereka aturan untuk setiap tahun harus peringatkan ini supaya tak lupa. Supaya anak cucu dari generasi ke generasi selalu tahu. Pasti anak-anak cucu tanya, mengapa kita harus simpan uang dan kita harus buang dengan bayar kos transportasi, beli makan di Yerusalem. Mengapa kita harus buat itu? Ingat, Tuhan yang atur ini. Sebab kalau tak, kamu selalu dijajah. Kamu selalu menjadi hamba abdi di negara lain tahu. Jadi ini Tuhan perintahkan untuk kita selalu buat. Oh begitu ya. Anak itu menjadi besar, bapak mama jadi tua mati, anak ini dapat anak lagi, anak ini ceritakan lagi kepada anak-anak mereka. Dari generasi ke generasi kebenaran ini terus ada. Bahkan ditulis sehingga tak lupa. Nah, kalau mereka datang ke Yerusalem, mereka harus paling sedikit siapkan kos hidup 1 bulan. Mengapa? Karena kalau Paskah, ya mungkin 7 hari berjalan. Itu merayakan Paskah. Tetapi selepas Paskah, mereka harus tunggu sampai 50 hari. Sebab selepas Paskah, mereka harus merayakan hari Pentakosta. Itu hari ke-50 selepas Paskah. Jadi kalau kita pergi ke Indonesia dan hidup di sana 1 bulan, kos kita semakin habis. Beli makan. Saya dulu waktu harus tukar visa, kami pergi ke sana 3 minggu. Wah, ini kalau sampai tambah 1 minggu lagi, ini mau makan apa? Bergumul dengan itu. Pasti orang-orang ini pun seperti itu. Tetapi mereka 3.000 orang. Nah, ketika mereka mendengar khotbah dari Petrus, mereka bertobat. Mereka sekarang sadar rupanya Mesias yang dibunuh oleh pemimpin-pemimpin kami
adalah dia yang dijanjikan Allah. Aduh, mereka bertobat dan mereka percaya. Tapi mereka sadar, mengapa kami tidak paham ini? Lalu mereka mulai dapat pengajaran dari rasul-rasul. Dan karena mereka dapat pengajaran dari rasul-rasul, mereka mau terus. Tetapi bagaimana dengan kos mereka? Wow, mereka bergumul, mau pulang atau mau terus bertumbuh memahami kebenaran rohani ini yang sudah lama mereka nantikan. Coba kita pikir kalau mereka pulang saja pada waktu itu, apa yang akan terjadi? Kalau mereka pulang saja, mereka baru menjadi orang percaya. Berarti mereka baru baby rohani. Saya tak bisa bayangkan kalau Presi pulang Indonesia sendiri. Apa yang akan terjadi di sana? Begitu juga dengan orang-orang yang baby rohani ini. Apabila mereka pulang kampung, mereka akan berhadapan, mereka akan berdepan dengan animisme, ajaran nenek moyang. Mereka akan bergumul dengan kehidupan serangan-serangan dari iblis. Kalau mereka masih baby rohani, maka mereka pasti tidak akan bertumbuh dalam kerohanian mereka. Jangan heran ya, kalau ada orang menjadi orang percaya di KKR, jadi orang percaya. Lalu mereka tidak mau follow up, mereka tak mau join dengan gereja. Mengapa? Sebab mereka pulang kampung. Di kampung tidak ada gereja yang kuat. Jangan heran, mereka sama saja hidup mereka. Padahal mereka sudah orang percaya. Tetapi karena tidak ada pengajaran-pengajaran pendewasaan, maka mereka macam itu saja. Mereka pikir tak salah kalau anak sakit bawa di bomo. Mereka pikir tak salah kalau merokok. Mereka pikir tak salah kalau minum sampai mabuk. Mereka tak tahu itu. Mereka tak tahu firman Tuhan. Mengapa? Banyak mereka tak ada firman Tuhan dalam bahasa mereka. Orang yang jadi percaya tidak stop. Tuhan tidak cuma mau beri tiket masuk surga. Tuhan mau selepas bagi tiket masuk surga, kamu harus bertumbuh rohani. Sehingga kamu dewasa dan dapat melahirkan anak-anak rohani yang lain. Itu keinginan Tuhan. Itu sebabnya dalam amanat agung, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Jadikan murid. Murid itu berarti belajar. Ajarlah semua yang aku kehendaki. Ajar semua. Jadi mereka sekarang mulai pikir, lebih senang kita tak pening dengan kos hidup mereka 3.000 orang ini, suruh mereka pulang saja. Itu senang. Tetapi kalau mereka pulang saja, mereka pergi ke Mesir, mereka pergi ke Kapadokia, mereka pulang semua ke tempat, tak ada kesan. Tak ada kesan. Apa? Mereka akan ambil keputusan senang itu? Tapi pasti mereka bertanya, kalau Yesus ada, apakah yang Yesus akan perbuat? Apakah Yesus akan bilang, suruh mereka pulang? Tidak mungkin. Kita pernah belajar ketika Kristus bertanya, siapa yang akan beri makan kepada 5.000 orang ini? Makanan untuk 5.000 orang di tempat ini tak mungkin ada. Lalu Yesus berkata, berapa yang ada pada kamu? Aduh, tak ada. Hampir tak ada. Hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Bagi itu, jangan suruh mereka pulang. Kita harus beri makan kepada mereka. Jadi mereka jelas ingat juga ajaran Yesus. Bahwa Yesus akan berespons untuk memberi mereka cukup keperluan yang mereka perlukan. Dan kalau saya lihat ayat 44 sampai 45 dikatakan bahwa semua pengikut Kristus berkumpul dengan penuh keakraban dan mereka berkongsi milik. Mereka menjual harta milik dan membagi-bagikan uang itu di kalangan mereka menurut keperluan masing-masing. Wow. Ternyata pergumulan itu mereka hadapi dengan cara seperti Kristus. Cara seperti Kristus. Terjadi mujizat dalam hati anak-anak Tuhan orang Yerusalem untuk rela berbagi uang mereka kepada kawan-kawan yang baru menjadi seiman. Mereka rela menjual milik mereka. Oh, saya pun kalau ada phone satu,
nak jual berpikir juga ya. Tetapi mereka rela buat itu. Ini mujizat. Dan apa hasilnya? Hasilnya saya lihat dalam ayat 47. Mereka memuji Allah dan mereka dihormati oleh semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah bilangan mereka dengan orang yang diselamatkan oleh Allah. Saudara, tiap-tiap hari ada orang baru. Kita mungkin 10 tahun satu orang. Tetapi mengapa mereka bisa ditambahkan tiap-tiap orang? Setiap hari ditambah-tambahkan orang. Karena mereka rela melihat ini dan menjalankan itu sesuai cara Tuhan. Pengorbanan mereka worthy. Pengorbanan mereka melebihi dengan hasil yang mereka bisa nikmati. 3.000 tambah tiap-tiap hari, wah, tentu semakin banyak. Oke, itulah poin yang pertama. Bagaimana menghadapi berdepan dengan pergumulan 3.000 orang percaya. Poin yang kedua, bergumul dengan ancaman aniaya. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat di 19 sampai 20 dikatakan, tetapi Petrus dan Yohanes yang ditangkap berkata, ketika mereka bilang stop, jangan lagi memberitakan kebangkitan Kristus. Mereka berkata begini, pertimbangkan sendiri mana yang benar di sisi Allah. Taat kepada tuan-tuan atau taat kepada Allah. Kami tidak dapat berhenti berkata-kata tentang apa yang sudah kami lihat dan dengar. Jadi kita lihat di sini ketika berdepan dengan ancaman aniaya, pemimpin-pemimpin gereja pada masa itu tak tergoyahkan. Bagaimana dengan jemaat pula? Walamak, pemimpin sudah diugut. Jadi, macam mana ini? Bagaimana jemaat? Kalau saya lihat dalam ayat 29 sampai 30 dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, ini doa dari jemaat. Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Tolonglah kami hamba-hambamu memberitakan pekabaran-Mu dengan penuh keberanian. Wow. Mereka minta malah ditambahkan keberanian untuk terus memberitakan pekabaran. Tunjukkanlah kuasa-Mu supaya orang sakit disembuhkan. Hendaklah mujizat dan keajaiban berlaku dengan kuasa Yesus hamba-Mu yang suci. Mereka melahirkan satu doa, mohon keberanian. Ketika ada ugutan, otomatis kita takut. Tetapi ketakutan tidak akan bertahan kalau kita mohon keberanian daripada Tuhan. Nah, kalau kamu lihat dalam ayat 24b sampai 26, mereka awalnya merenungkan firman Tuhan pada Mazmur 2 ayat 1 sampai 2. Jadi ketika ada ugutan, mereka melihat firman Tuhan, bergumul pada firman Tuhan, lepas itu bergumul dalam doa. Doa mereka sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menguatkan mereka dan mereka minta kekuatan itu melalui doa. Hasilnya apa? Hasilnya kita bisa lihat dalam ayat 31. Dalam ayat 31 berkata, setelah mereka selesai berdoa, tempat mereka berkumpul itu bergoncang. Tempat yang bergoncang ya, bukan mereka yang tergoncang. Tempat. Jadi kalau saya berkata, saya diurapi firman Tuhan dan tubuh saya mulai tergoncang-goncang, itu salah. Ini tempat yang bergoncang dan mereka semua dikuasai oleh Roh Allah dan mula menyampaikan pekabaran daripada Allah dengan penuh keberanian. Jadi yang kita lihat di sana adalah mereka tidak takut menghadapi ugutan. Mereka mendapat kekuatan, keberanian daripada Allah. Itulah bagian yang kedua ya. Sekarang kita lihat bagian yang ketiga. Bergumul dengan kondisi pertumbuhan rohani jemaat. Kita lihat di sana ada disiplin dan saya ingin kita sadar disiplin ini terkait dengan masa dan konteks pada masa itu. Jadi masa itu benar-benar ini baru saja mereka mau bertumbuh. Karena itu Tuhan sangat menjaga. Sehingga ketika terjadi pelanggaran memang kita lihat ada disiplin yang keras.
family dari Ananias dan Safira, bahasa Indonesia Ananias dan Safira, tak marah kepada gereja dan kepimpinan. Wah, kamu sudah buat disiplin sama ahli family kami. Tak, mereka tahu bahwa ini adalah disiplin dari Tuhan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah dengan demikian jemaat dan semua orang lain yang mendengar peristiwa itu menjadi takut. Jadi waktu mereka melihat disiplin dari Tuhan, mereka menjadi takut. Sebab kalau orang-orang yang tak takut dengan kumpulan orang-orang Kristen, mereka berkata, ayolah kita pergi jumpa dengan kawan-kawan Kristen, sebab setiap hari makan free mah di sana. Jom kita bermalas-malas cari uang untuk makan. Kita join saja, menyanyi 1-2 lagu, kita dapat makan di sana. Tetapi sekarang mereka lihat bahwa di tengah-tengah persekutuan orang Kristen, ada Allah yang tahu hati, yang tahu apa yang difikirkan, maka membuat mereka membuat mereka takut kalau mereka datang dengan motivasi yang tak betul. Lalu bagaimana dengan menghadapi sifat rasis? Balu yang bahasa Hebrew dibagi bantuan. Balu yang tak bahasa Hebrew karena sudah tercampur mungkin tak dibagi. Ini sifat rasis. Kita bisa baca itu dalam ayat 18 sampai 1b sampai 3, 6, 1b sampai 3. Berlakulah pertengkaran antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani dengan orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Orang Yahudi yang berbahasa Yunani berkata bahwa balu di kalangan mereka tidak menerima bantuan uang sehari-hari. Oleh itu, 12 rasul itu mengumpulkan semua pengikut Yesus dan berkata kepada mereka, tidak patut kami abaikan tugas mengkabarkan firman Allah untuk mengurus masalah keuangan. Oleh itu pilihlah 7 orang di kalangan saudara yang dikuasai oleh Roh Allah dan juga bijaksana, lalu kami akan menugaskan mereka mengurus hal itu. Jadi masalah ini diambil berat. Masalah ini tak dibenarkan terus terjadi. Gereja memandang masalah rasis ini harus stop. Tak boleh tidak diselesaikan. Tapi adakah rasul-rasul akan buat kerja pembagian uang ini? Tidak. Sebab rasul-rasul kepimpinan di sana tahu mengatur priority. Priority atau prioritas atau hal yang utama apa? Kalau kami mulai sibuk dengan benda-benda uang, kalau kami mulai sibuk dengan benda-benda ini, kami akan lalaikan doa untuk mereka, kami akan lalaikan pengajaran untuk mereka. Mereka bisa diselesaikan masalah fisikal, masalah jasmania, tapi mereka akan tidak bertumbuh dalam masa rohani. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka mengabaikan hal yang penting. Tidak akan heran kalau muncul pergumulan-pergumulan baru kalau mereka tidak dewasa di dalam rohani. Maka apa yang dibuat oleh para rasul? Mereka mengangkat deacon atau bahasa Indonesia diakon, deacon. Dan inilah, dengan demikian hasilnya adalah kita bisa lihat di ayat 7. Dengan demikian pekabaran daripada Allah semakin tersebar luas. Bilangan pengikut Yesus di Yerusalem pun bertambah-tambah. Bahkan sangat menarik. Ayat terakhir berkata, banyak imam yang menjadi percaya kepada Yesus. Imam-imam agama Yahudi pun percaya. Mereka tengok kehidupan jemaat yang luar biasa, yang bisa handle problem-problem. Maka mereka sadar ada roh Allah yang hidup di sana. Dan mereka pun menjadi percaya. Ajaran mereka sesuai dengan kehidupan mereka. Saudara, yang terakhir adalah bagaimana dengan menghadapi pergumulan di mana penganiayaan makin kuat terjadi. Para pemimpin ditangkap. Sekarang bukan hanya di jail 1 malam, tapi dicambuk,
diancam dan siap mau dibunuh. Bahkan seorang deacon pertama, Stefanus, dibunuh, dirajam dengan batu oleh majelis agama Yahudi, yaitu Stefanus. Sangat menarik Stefanus ini di dalam bab 7 kalau tidak salah, dia dirajam dengan batu. Dan saya ingin kita lihat ayat 55, tetapi Stefanus yang dikuasai oleh Roh Allah menengadah ke langit. Dia melihat kemuliaan Allah serta Yesus yang berdiri di tempat berkuasa di sebelah kanan Allah. Lalu ayat 56, lihatlah katanya, saya melihat surga terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi kita lihat di sini bahwa Yesus tidak duduk. Hai Stefanus, wah sudah pulang ya, jom masuk. Yesus tidak duduk sahaja, tetapi Yesus berdiri. Wah, kalau kita masuk rumah YB, selamat pagi, dia duduk di satu kursi yang bagus. Mike, sudah sampai ya? Oke, pergi saja di ruang tamu, tunggu saya. Tapi kalau YB itu berdiri di hadapan, dia jemput, wah tentu itu satu sambutan yang sangat-sangat menghargai. Jadi kematian orang benar, bahkan kematian aniaya, itu mendapat penghormatan yang abadi. Ya, sakit dia apabila dia mengalami kematian mungkin 1-2 jam. Tetapi penghargaan yang Allah berikan kepada dia bukan hanya 1-2 bilion tahun, bukan hanya 1-2 ribu bilion tahun, tetapi selama-lamanya. Kalau kita lihat, wah ini tidak ngam juga ya, ini melampaui penderitaan apapun. Yesus berdiri menjemput kekasihnya Stefanus. Nah, apa yang dilakukan jemaat dengan melihat kepimpinan ditangkap, dengan melihat mulai terjadi pembunuhan? Kalau kita tengok, kita harus memang lompat di bab 8. Jadi ada terkait dengan bab 8, tapi di awal-awal saja. Dalam bab 8 ayat 1 dikatakan, pada hari itu juga jemaat di Yerusalem mulai menderita penganiayaan yang kejam. Semua pengikut Yesus kecuali rasul-rasul terpaksa melarikan diri ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Lari. Kalau ada aniaya, lari ya. Adakah mereka kecewa kepada Tuhan sementara lari dan mulai mengutuk iman mereka? Aduh, kasihan rumah saya, kasihan ini saya. Ini sebab saya percaya pada pemberitaan mereka. Adakah mereka seperti itu? Tidak. Ayat 4 dalam bab 8 berkata, pengikut Yesus yang tercerai-cerai itu mengkabarkan berita baik daripada Allah ke serata tempat. Berarti mereka melarikan diri, tetapi Injil, berita kebenaran itu telah begitu meyakinkan hidup mereka, dan itu terus mereka kongsikan di mana mereka berada. Berarti mereka tak kecewa kepada Tuhan. Mereka memandang aniaya ini sebagai sesuatu yang menjadi berkat bagi mereka, di mana mereka akhirnya boleh menyebarkan ke serata tempat. Begitulah bagian yang keempat yang sudah kita lihat, yaitu bagaimana jemaat Yerusalem menemukan kehendak daripada Allah itu. Sekarang kita sampai pada bagian yang terakhir, yaitu aplikasi kepada kita. Ada beberapa aplikasi yang saya dapatkan, yang saya harap ini bisa kita pikirkan bersama. Pergumulan akan selalu ada pada kita semasa kita ada di dunia ini. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita tidak ada pergumulan di sini, kita pasti tidak akan merindukan surga. Oleh itu Tuhan membenarkan kita mengalami pergumulan di sini. Gumulilah dengan cara cari tahu prinsip yang ada pada firman Tuhan. Jangan cari tahu kepada nenek moyang. Jangan. Tetapi cari tahu pada firman Tuhan. Siasat firman Tuhan. Dapatkan prinsip-prinsipnya. Contoh. Ada keperluan keuangan. Kamu bergumul.
ada keperluan keuangan di gereja atau kepada orang-orang tertentu, kawan kamu, keluarga kamu, mereka ada keperluan keuangan. Bantulah. Bantulah. Kalau kita lihat firman Tuhan, perlu membantu. Tapi jangan sembarang membantu. Jangan sembarang membantu. Mereka, gereja di sana, mereka membantu bukan karena memperkaya kawan-kawan mereka. Tidak. Mereka juga bukan membantu karena mereka mau holiday di Yerusalem. Tidak. Mereka sadar mereka perlu dibantu karena mereka memang rindu belajar firman Tuhan dan karena ini kebutuhan pendewasaan orang. Keperluan pendewasaan orang lain. Ini keperluan yang penting. Kalau itu memerlukan kos, kita tidak bisa berdoa Tuhan turunkan lawang dari langit. Tidak bisa. Walaupun rasul-rasul bisa membuat mujizat orang mati bangkit sekalipun, tapi tidak pernah ada uang jatuh dari langit. Tetapi ada mujizat di hati yang rela menolong dengan memberi bantuan keuangan. Kita juga jangan sembarang memberi. Fahami uang saya diguna untuk apa. Banyak orang, saya mendengar ya, ada orang membantu satu pelayanan sampai beratus ribu ringgit, tapi mereka tahu tidak dewasa. Karena mereka tahu tidak dewasa, stop. Tapi ini terus, bantu terus. Maka orang jadi mata duitan. Maka orang jadi suka memanipulasi sehingga dapat terus. Kalau kita tidak berjaga-jaga dengan kita punya bantuan, kita dibodohi. Kita tidak diminta untuk bodoh dan memperkaya orang yang salah. Padahal sudah boleh kita support yang lain, tapi kita support yang salah. Kita harus jaga pemberian kita ini kemana, masuknya kemana. Jangan kedukut. Tapi jangan sembarang memberi uang kamu. Jangan sampai kamu sedang mensupport penjahat. Jangan kedukut, tetapi jangan sembarang memberi uang. Saudara, bayangkan jemaat Yerusalem bila mereka kedukut. Tentu mereka boleh membiarkan 3.000 orang itu tidak menjadi dewasa. Kasihan sekali, saudara. Ya, saya ada student-student yang sudah menjadi gembala jemaat. Mereka bergumul sebab jemaat belum memberi di gereja. Saya berkata, bayangkan kalau kamu punya 30 keluarga. Sebenarnya di jemaat mereka lebih dari 30 keluarga. Contoh saja, semisal saja mereka boleh dapat uang 700 ringgit sebulan. 700 ringgit sebulan. Saya tidak bisa bayangkan kalau lebih kurang lagi ya. Kalau mereka punya 700 ringgit sebulan dan mereka komitmen 10% mereka akan bagi di gereja. Kalau 10% dari 700 berarti ada 70 ringgit. Kalau mereka semua memberi berarti 70 ringgit darab 30. Berarti ada 2.100 uang kas gereja. Kalau jemaat kedukut cuman mau beri uang ini tidak bisa, maka jemaat ada kas gereja. Tak ada kas gereja. Macam mana pemimpin gereja mau melayan? Dia pasti harus bekerja. Macam mana deacon-deacon juga. Tetapi kalau ada 2.100, gereja boleh simpan di situ. Dan ada uang. Dan tentu jangan 10% semua diberi kepada pastor. Kalau pastor berkata 10% itu saya punya. Wah, ini salah, ini bukan firman Tuhan. Dan kita memperkaya satu orang. Tidak bisa begitu. Alkitab berkata, bawalah ke rumah Tuhan. Semua persembahan 10% itu. Jadi harus bawa ke gereja. Di gereja ada pengurus yang akan mengatur berapa peratus untuk bantu pengajar, untuk bantu penatua, untuk bantu ini, untuk ini. Diatur di situ. Tapi kalau itu langsung kepada satu orang, wah, tak boleh lah macam itu. Itu tidak alkitabiah. Jadi itu memang harus diatur. Itu satu aplikasi yang bisa saya kongsikan. Dan yang kedua adalah jangan takut penganiayaan.
Penganiayaan itu anugerah. Tapi jangan cari penganiayaan. Jangan. You tahu bahwa tidak boleh buat ini, you pergi. Kita tidak takut dianiaya. Itu malah anugerah. Tetapi jangan cari itu dan jangan bertindak serampangan. Juga bila ada aniaya, juga bila ada jalan untuk lari, larilah. Jangan orang berkata, wah kenapa lari? Penakut. Tidak. Ini sesuai firman Tuhan. Dan bertumbuhlah dalam belajar kebenaran Alkitab. Itu saja kamu boleh dapatkan apa kehendak Tuhan. Kalau kita malas bertumbuh pada kebenaran firman Tuhan, kita pasti tidak bisa tahu apa kehendak Tuhan. Doa supaya keinginan kita semakin sesuai dengan kehendak Allah dalam Alkitab. Dan ketika kita bergumul dengan pergumulan kita dan kehendak Allah, maka kehendak kita harus kita berusaha untuk menjadi sesuai dengan kehendak Allah yang nyata di dalam Alkitab. Jadi saya bisa simpulkan di sini, yaitu soalan mengenai bagaimana menemukan kehendak Allah. Pertama sekali adalah ingatlah apa prinsip-prinsip dalam Alkitab. Kedua, gumulkan itu dalam doa. Ketiga, jalani segala sesuatu sesuai prinsip firman Tuhan yang telah kamu temukan dan jalani itu dengan berani. Boleh jadi itu akan membuat kita menderita. Tapi boleh jadi itu pun akan menukar rencana kita. Dan seperti saya beritahu tadi, mungkin saya akan tutup dengan kesaksian hidup ya. Tapi saya rasa mungkin lain kali ya, sebab masa sudah tidak cukup. Tapi ada satu kesaksian hidup yang mungkin saya akan cari masa lain untuk saya kongsikan. Itu berbicara mengenai bagaimana kami keluarga bergumul dalam mencari kehendak Tuhan setelah Priska sudah habis dengan high school dia. Kami bergumul, bagaimana Tuhan? Sekarang dia harus masuk university. Oh, bagaimana dengan hal ini? Dan kami mendapat kemenangan dan pengalaman, sebab saya mungkin gariskan sedikit bahwa memang kami hampir setiap hari, pagi dan malam kami mendoakan. Saya pun berdoa secara khas. Saya bilang sama istri saya, oke, saya tidak mau makan. Saya mau ini semacam puasa lah. Makan dan minum saya tidak mau. Saya mau berdoa untuk ini. Saya sempat buat itu 2 kali. Dan kami mencari kehendak Tuhan dalam hal ini bagaimana. Saya tidak mau paksa Tuhan untuk buat yang saya rencanakan. Tuhan, saya sudah puasa tahu. Kamu harus buat ini ya, saya sudah doa tahu. Tidak. Tetapi dalam doa ini saya mau jelaskan bahwa Tuhan betapa kami sangat bergantung padamu. Dan Tuhan betapa kami yakin Engkau lebih daripada kemampuan kami. Engkau telah membuktikan dan kami yakin Engkau bisa menolong. Tapi Tuhan, seringkali kami takut, seringkali kami ragu, seringkali kami jatuh dalam ketidakpercayaan padamu. Karena itu Tuhan, kami selalu berdoa untuk Engkau kuatkan sebab masa Tuhan berbeza dengan masa kami. Kemauan Tuhan seringkali berbeza dengan kemauan kami. Walaupun kadang-kadang Tuhan yang memberi kemauan kepada hati kami. Oleh itu penting kita bergumul dalam doa. Penting kita bergumul dalam doa. Dan saya ingin jelaskan bahwa kami mengalami kemenangan di situ. Puji Tuhan. Nanti mungkin lain kali saya bisa mengkongsikan ini. Dan demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Bagaimana menemukan kehendak Tuhan. Ingatlah, ambil firman Tuhan, pelajari, temukan prinsip-prinsip di dalamnya. Tentu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, minta tolong Allah Roh Kudus supaya memberikan kepada kita. Dan setelah dapat itu, gumulkan itu dalam doa. Dan lakukan itu, jalani itu dengan berani. Dan kalau itu akan mengakibatkan kita menderita sesaat, jangan takut. Tetapi kalau itu akan membuat kita harus menukar rencana kita, sebab kita temukan rencana dia begini, maka kita juga harus siap fleksibel di dalamnya.
Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih.